Selamat selamat malam Pak Argus. Ya, selamat malam, Mas. Ya, apakah suara saya sudah jelas Pak? Mohon maaf tadi ada kendala jaringan. Ya, suaranya terdengar jelas, Mas. Silakan. Mohon maaf ya Pak, saya untuk on cam karena jaringannya masih agak terkendala. Ya, baik. Oke, nggak apa-apa, Mas. Silakan. Izin saya buka nih Bapak karena waktu sudah menunjukkan 18.48 dan Pak Argus selaku pemateri dan peserta yang join sudah kurang lebih 50%. Izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Argo dan Bapak Ibu peserta Brevet AB reguler Angkatan 218. Hari ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan ke-6 materi PPH Badan yang pada malam hari ini masih akan disampaikan oleh Pak Argo. Sebelumnya selamat malam Pak Argo, bagaimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah tinggi. Pak, izin saya lanjutkan di Bapak. Ya, silakan, Mas. Mohon izin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah join, jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran via kolom chat dan menuliskan kata hadir dan terlihat di kamera sebagai presensi kehadiran. Apabila Anda off cam ataupun ada kendala, harap komunikasi di chat Zoom ataupun WA Group. Baik, langsung saja untuk pertemuan kelas malam hari ini, waktu dan layar saya serahkan kepada Pak Argo untuk menyampaikan materi. Monggo Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mas Fasihul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kemarin, mohon maaf, saya tidak bisa ikut memberikan materi ya. Jadi kemarin sudah digantikan oleh Pak Alim untuk materi pada pertemuan ke-5 ya, terkait materi PPA Badan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin kemarin waktu mengerjakan soal terkait penyusutan kuis, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak, mungkin kita bahas terlebih dahulu ya. eh, Soal penyusutan yang kemarin saya bagikan ke teman-teman. Ini nanti jawabannya Excel-nya akan saya bagikan kepada teman-teman ya. Baik, berdasarkan soal yang kemarin saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, itu kan sudah ada informasi tentang kertas kerja penyusutan untuk tahun pajak 2020 beserta informasi atau keterangan yang terkait dengan aktiva-aktiva tersebut. Nah, pada kertas kerja tersebut masih penyusutan secara komersial perhitungannya. Jadi belum perhitungan menurut ketentuan fiskal. Main saya tugaskan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menentukan untuk secara fiskalnya apakah ada koreksi dan lain sebagainya. Jawabannya yang benar seharusnya seperti ini. Ada koreksi fiskal positif, biayanya jadi berkurang ya. Biaya penyusutannya secara ketentuan, secara penyusutan komersil harusnya 471 juta, tapi menurut ketentuan fiskal harusnya hanya 333 juta 250 rupiah. 250 ribu rupiah. Nah, informasi-informasi yang ada di harta di sini, ini kita lihat yang pertama, tentang komputer, di situ dinyatakan dia kelompok hartanya secara ketentuan perpajakan dia masuk kelompok 1, namun disusutkan oleh wajib pajak dengan masa manfaat 6 tahun. Ini semuanya metode garis lurus ya yang kita pakai. Nah, secara ketentuan pajak harusnya masa manfaatnya berapa tahun? 4 tahun. Jadi, di poin untuk aktiva berupa komputer, yang disusutkan oleh wajib pajak 2.083.000, menurut ketentuan perpajakan harusnya penyusutannya biayanya adalah 3.750.000. Dari mana 3.750.000? Karena aktiva komputer dibeli di bulan Juli 2020, meskipun di bulan Juli hanya dipakai selama 5 hari, itu dianggap dipakai selama 1 bulan. Jadi dipakai dari bulan Juli sampai dengan Desember, artinya 6 bulan ya.
di tahun 2020. Jadi perhitungannya adalah masa manfaat atau tarif 25% dikalikan nilai penyusutannya, maaf, nilai aktifannya 30 juta dikalikan 6/12 sehingga diperoleh perhitungan 3.750.000. Kemudian yang kasir set ini dibeli 2017, jadi yang pakai perhitungan bulan itu adalah hanya dipakai untuk aktiva yang dibeli di 2020. Selebihnya kan ini dibeli sebelum 2020, jadi disusutkannya penuh 1 tahun. Tidak pakai hitungan bulan ya. Nah, ini 30 juta harganya sama dengan harga komputer, kasir setnya dia memakai masa manfaat 6 tahun, seharusnya 4 tahun, sehingga seharusnya penyusutannya lebih tinggi. Nah, sampai di poin-poin ini, sampai dengan furniture set, rak set ini sama. Penyusutannya harusnya lebih besar. Beda dengan yang iPhone 10. Oleh wajib pajak disusutkan penuh, sementara menurut ketentuan sebagaimana diatur di Cap 220 PJ 2002, ingat handphone itu disusutkan hanya 50%. Maka di sini perhitungannya adalah nilai penyusutan 25% dikalikan nilai harga perolehan atau nilai aktifanya dikalikan dengan 50%. Begitu juga dengan Samsung Galaxy S8-nya. Jadi disusutkan hanya 50%. Honda Vario di keterangannya digunakan untuk kendaraan dinas dari pegawai untuk keperluan pelaksanaan tugas, maka bisa disusutkan sepenuhnya 100%. Begitu juga dengan mobil pick up digunakan untuk kendaraan untuk mengangkut barang dan lain sebagainya, tapi dia hanya salah di masa manfaatnya saja. Harusnya 8 tahun, tapi disusutkan 10 tahun, sehingga penyusutannya harusnya lebih besar. Ini semua sama sampai dengan yang Toyota Altis. Bagaimana Pak dengan Toyota Avanza? Kan situ ada keterangannya Pak. Kita lihat, Toyota Avanza-nya digunakan untuk kendaraan dinas. Jadi bukan untuk pemberian natura atau kenikmatan. Ini tahun 2020, natura atau kenikmatannya masih dianggap bukan biaya. Ingat, natura atau kenikmatan bisa dijadikan biaya itu mulai tahun pajak 2022. Jadi kalau soalnya masih tahun 2020, natura atau kenikmatan masih belum boleh menjadi biaya bagi wajib pajak badan atau perusahaan sebagai pemberi natura. Toyota Avanza masih bisa disusutkan penuh. Nah, beda dengan Toyota Altis karena sifatnya adalah sedan. Ingat, sedan sesuai dengan Cap 220 juga disusutkan sebesar 50% dari nilai penyusutan yang seharusnya. Sehingga penyusutannya menjadi lebih kecil yang secara ketentuan perpajakan. Karena lebih kecil, maka itu dinamakan dengan koreksi positif. Kalau yang lainnya koreksi negatif, mayoritas, jadi biaya menurut pajak harusnya lebih besar daripada biaya secara komersil. Itu yang dinamakan dengan koreksi fiskal negatif. Sementara kalau koreksi fiskal positif, biaya menurut ketentuan perpajakan harusnya lebih kecil daripada biaya menurut ketentuan komersial. Itu namanya fiskal positif. Jadi yang fiskal positif hanya ada 3 item, semuanya terkait dengan biaya yang tidak seharusnya disusutkan penuh, tapi hanya 50%, yaitu terkait dengan handphone dan juga mobil sedan ya. Jadi secara keseluruhan, inventaris kantor ini penyusutannya tergolong koreksi fiskal negatif. Jadi biaya menurut ketentuan pajak harusnya lebih besar daripada biaya menurut ketentuan atau pelaporan keuangan komersil. Lalu bagaimana dengan penyusutan berupa gedung? Di sini kita lihat untuk gedung kantor tidak ada keterangan ya, dibeli tahun 2017, disusutkan dengan masa manfaat 16 tahun. Lebih cepat. Padahal seharusnya bangunan permanen menurut ketentuan pajak berapa tahun? 20 tahun. Sehingga penyusutannya menurut ketentuan pajak seharusnya lebih kecil daripada yang dilakukan secara komersil. Makanya ini dinamakan koreksi fiskal positif nih. Biaya menurut pajak harusnya lebih kecil daripada biaya menurut laporan keuangan komersial. Di sini 68.750, tapi menurut ketentuan pajak harusnya 55 juta. Ruko A keterangannya
ruko A difungsikan sebagai tempat penjualan barang dagangan sehingga terkait dengan kegiatan 3M sehingga boleh dibiayakan, sehingga dibiayakan sesuai dengan kelompok masa manfaatnya itu 20 tahun. Sama, ini koreksi fiskal positif. Bagaimana dengan ruko B? Ruko B ini pada 25 Desember 2020 dijual, Pak. Harganya 1,5 miliar. Kok masih disusutkan? Di bulan Desember itu dia dipakai selama 25 hari. Jadi dia dianggap tetap dipakai selama Januari sampai dengan 25 Desember 2020 itu dipakai tetap selama 12 bulan. Ingat, satu hari itu dianggap dipakai 1 bulan. Jadi misalnya pun dia dijual di tanggal 1 Desember 2020 atau 2 Desember 2020, dia masih tetap dianggap dipakai selama 12 bulan. Satu harinya tetap dianggap sebagai 1 bulan. Jadi dia tetap disusutkan ya, boleh disusutkan. Lalu bagaimana dengan rumah? Informasi di keterangan bahwa rumah itu difungsikan sebagai rumah singgah keluarga direksi dan dijual tanggal 27 Desember 2020. Karena ini adalah kepentingannya terkait kepentingan dari pribadi si direksi, rumah tersebut tidak ada kaitannya dengan 3M sehingga berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH, dia tidak boleh menjadi biaya, tidak boleh dibiayakan. Maka dikoreksi sepenuhnya secara ketentuan fiskal. Bagaimana yang rumah mes pegawai? Karena mes pegawai di sini tidak ada informasi bahwa perusahaan berada di daerah terpencil dan sudah memiliki surat keterangan berada di daerah terpencil, penetapan dari DJP, maka natura atau kenikmatan berupa mes ini tidak boleh dibiayakan. Ingat, ini masih di tahun 2020. Pasal 9 ayat 1 huruf T Undang-Undang PPH bahwa natura atau kenikmatan tidak boleh dibiayakan masih berlaku ketentuannya. Ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf E baru dihapus di akhir 2021 dan berlaku mulai 2022. Hati-hati ya nanti kalau mengerjakan soal ya. Sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Jelas ya? Oke. Alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Saya mau Kalau tanya Pak Argo. silakan Pak Prantas. Kalau rumah itu kalau sudah umpama soalnya itu di tahun 2022 berarti itu boleh masuk penghasilan Pak ya? Sesuai yang disusutkannya. Yang mana Mas? Yang rumah dinas Pak. Iya, rumah dinas. Kenapa? Kalau soalnya itu umpama 2022 berarti itu boleh ini Pak ya? Disusutkan Pak ya? Dibiayakan ya? Untuk rumah dinas yang dipakai rumah singgah keluarga direksi atau yang rumah mes? Yang dua-duanya Pak. Oh, kalau yang rumah singgah untuk keluarga direksi tetap tidak bisa. Karena difungsikan tidak untuk kegiatan usaha. Tidak ada kaitannya dengan 3M. Tapi kalau untuk mes pegawai, itu adalah natura kenikmatan yang diberikan untuk karyawan ya, memang untuk keperluan mereka bekerja. Kalau seperti itu boleh jadi biaya dan bagi si penerima manfaat nanti dilihat batasannya rumah mes tersebut apakah masuk natura yang menjadi objek bagi mereka atau tidak. Itu ya. Oh berarti rumah itu ikut ke dalam perhitungannya Natura atau enggak Pak ya? Kalau Yang KOP-nya. rumah singgah keluarga direksi tidak bisa, Mas. Itu sudah Oh ada pasalnya hanya sendiri. Iya, dia mobil kan gitu Pak yang boleh ya? ya, jadi kan dilihat bahwa ini dikoreksi karena pasal berapa. Kalau dia dikoreksi karena pasal 9 ayat 1 huruf E di tahun 2022, dia boleh jadi biaya karena itu adalah pasal terkait dengan natura dan kenikmatan. Sementara yang rumah ini yang digunakan oleh keluarga direksi atau pemegang saham misalnya, ini kaitannya dengan pengeluaran untuk eh, keluarga atau anggota dari si ini untuk kepentingan pribadi mereka itu tidak boleh. Pasalnya berbeda. Dia pasalnya pasal 9 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Argo. Iya, baik. Teman-teman hati-hati ya, nanti dilihat bahwa ini masuk di pasal berapa di ketentuan Undang-Undang PPH. Dia tidak boleh jadi biaya. Kalaupun dia misalnya boleh jadi biaya, dilihat apakah di pasal 6 Undang-Undang PPH dia masuk kategori tersebut. Jadi teman-teman hati-hati ya. Karena yang untuk natura kenikmatan ini, dia pindah nih dari pasal 9 pindah ke pasal 6. Yang semula di pasal 9 ayat 1 huruf E itu
tidak boleh jadi biaya, sekarang pindah di pasal 6 ayat 1 jadi boleh jadi biaya. Sementara pasal 9 ayat 1 huruf B ini tidak berubah. Ketentuannya sampai sekarang masih tetap seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Silakan kalau masih ada yang belum dimengerti. Ini sih Pak mau tanya, Iya, silakan Mbak Anggi Utari. untuk yang bagian ruko B itu kan di keterangannya ada harga jual itu nggak berpengaruh ya Pak? Atau gimana? Saya kurang paham di bagian itu. Iya, jadi untuk harga jual, informasi di sini itu tidak pengaruh terhadap koreksi fiskalnya. Nanti pengaruhnya kalau misalnya kita masukkan di komponen laba rugi. Kalau di laba rugi nanti ada yang namanya keuntungan karena penjualan harta. Ini masuk objek pasal 4 ayat 1. Jadi nanti kita akan lihat nilai sisa buku dari ruko B itu berapa dan dibandingkan dengan harga jualnya. Misalnya, nilai sisa buku ruko B di akhir tahun 2020 adalah 1 miliar, dijual 1,5 miliar, maka 500 jutanya adalah penghasilan bagi si perusahaan ini. Tapi kalau misalnya ruko B ini nilai sisa buku fiskalnya setelah penyusutan adalah 1,6 miliar, dia jual 1,5 miliar, dia masuk ada dicatat kerugian 100 juta. Itu pengaruhnya di situ nanti. Tapi bukan di bagian koreksi fiskal terkait penyusutannya, bukan. Dia pengaruhnya nanti di laporan laba ruginya informasinya. Gitu ya, Baik, terima kasih Pak. sama-sama. Yang lain silakan. Tidak ada? Baik. Kemarin waktu dijelaskan Pak Alim terkait dengan hubungan istimewa dan DER sudah paham ya? Karena nanti soal-soal tentang DER juga akan saya munculkan di soal ujian. Jadi kalau misalnya nanti ada yang masih belum paham teman-teman silakan dipelajari. Kemudian besok di pertemuan berikutnya hari Senin silakan dipersiapkan pertanyaannya. Kita akan coba latihan lagi kalau memang nanti masih belum jelas ya. Sekarang kita masuk ke Pak, mohon maaf, Pak. silakan. Kemarin yang waktu sama Pak Arim itu ada yang masih dibingungkan, Pak. Yang dari yang dikurangi sama 72 juta itu kalau nggak salah kemarin, Pak, di PPT-nya. Oke, coba saya cek ya. Bentar. Halaman berapa ya? PPT-nya ya? 72 juta. Iya, saya juga nggak hafal, Pak, halamannya. Latihan soal, bukan? 72 juta. Gimana 72 juta ya? Iya, Pak, yang sebelumnya latihan soal itu, Pak. Belum latihan soal. Oke. Kenapa nggak ada 72 juta? Bingung juga. Nanti coba dicari dulu ya. Nanti coba teman-teman lihat di materi yang sudah disajikan. Kemudian nanti coba teman-teman sampaikan itu di halaman berapanya kemarin ya. 72 juta ini di contoh pertama halaman dalam 32 ini. Coba saya cek ya. Pak, contohnya ada saya kirim di grup WhatsApp, Pak. Siap, coba saya lihat ya. Oke, sama berarti. Oke.
Coba saya lihat dulu. Berarti ini tentang hutang pihak afiliasi ya. Poin yang mana? 96. Oke. Ini di contohnya 72 juta itu hanya ini saja, hanya informasi saja bahwa kalau untuk tingkat suku bunga yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa itu adalah 9% kan. 9%. Nah, perhitungan 9% itu per tahun itu kalau dikalikan dengan eh, nilai hutangnya, maka diperoleh perhitungan prinsip kewajarannya adalah 72 juta. Jadi karena ini adalah ada pengaruh utangnya terkait dengan afiliasi dan itu terpengaruh dengan hubungan istimewa, maka biaya pinjaman kepada PT ABC sesuai dengan prinsip ALP-nya itu 72 juta. Jadi memakai perhitungan diperhitungkan maksudnya bunga itu wajarnya berapa? Dari 96 juta itu adalah perhitungan bunga menurut utang afiliasi. Sementara kalau menghitung berdasarkan tingkat suku bunga wajar, nilainya 9%, diperoleh perhitungan adalah 72 juta. Itu maksudnya. Ini kan contoh ya, contoh soalnya. Nanti apakah harus selalu seperti itu? Iya. Jadi kalau misalnya ada pinjaman yang dilakukan kepada pihak afiliasi, bunganya sebelum kita hitung apakah memenuhi prinsip DARE terlebih prinsip DARE untuk menghitung nilai bunga yang diperkenankan untuk perhitungan biaya itu kita menghitungnya saldo rata-rata utang, biaya pinjaman dan lain sebagainya untuk memenuhi prinsip DARE tadi harus memperhitungkan bahwa bunganya dalam kondisi nilai suku bunga wajar atau suku bunga pasar. Jadi dikoreksi terlebih dahulu biaya bunganya. Seperti itu ya. Ini hanya contoh saja, 72 juta ini hanya contoh saja. Hitung-hitungnya dari mana? Ya, nggak ada, ya cuman perhitungan saja. Kalau misalnya 9%, itu ketemu angkanya adalah sebesar 72 juta. Itu kan itu penjelasan. Makanya dikasih tulisan, dikasih bintang 2, ini untuk menjelaskan bahwa dari mana angka itu, yaitu 96 juta ini adalah biaya pinjaman atau biaya bunga menurut perhitungan pihak-pihak afiliasi. Kemudian suku bunga pasarnya yang wajar ternyata adalah 72 juta. Maka yang dipakai adalah biaya pinjaman untuk menghitung menentukan biaya pinjaman yang tidak boleh dibiayakan karena tidak memenuhi prinsip prinsipal atau tidak memenuhi prinsip kewajaran itu harus dikurangi dengan perhitungan menurut suku bunga pasarnya. Jadi itu cara menentukan biaya pinjaman yang tidak arm's length principle terpenuhi. Jadi tidak ada hitung-hitungan matematisnya ya, maksudnya tidak ada hitungan matematisnya ini sumbernya dari mana tidak ada. Dia hanya contoh saja. Kalau wajarnya harusnya 9% dengan nilai 72 juta itu aja. Oke, clear? Ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Tidak ada? Pak, maaf, kemarin itu ada kami bingung dan Pak Hadian juga yang menjelaskan terkait itu latihan soal yang nomor 2 itu, Pak. Hmm, hmm. Kami bingung karena kan ada persentasenya itu, Pak. Jadi bingung cara nentuinnya tuh gimana gitu. Soal latihan nomor 2. Bentar ya, coba saya cek. Sudah saya tutup banyak tadi.
Latihan soal nomor 2. Yang poin mana yang bingungnya? Tingkat suku bunga wajar adalah 5%. Kemudian sementara bunga pinjaman yang dibayarkan PT Bormin 10. Itu tadi sama kayak tadi. Jadi misalnya suku bunga pinjaman, nilai bunga pinjaman dari yang terkait dengan utang piutang antara PT Malabar dengan PT Boromir itu 10% misalnya. Maka yang boleh dibiayakan itu yang untuk hitung perhitungan DER, nanti untuk yang perhitungan seperti yang contohnya 72 juta tadi, 72 jutanya tadi diganti dengan 5% kalikan nilai pinjamannya. Sementara yang 96 juta tadi itu sumbernya dari 10% dikalikan nilai pinjamannya. Itu maksudnya. Cara ngitungnya seperti itu. Yang tadi di-share di grup WA, itu kan ada perhitungan tuh. Yang 12.000 itu dari mana perhitungannya kan? Itu kan diperoleh dari perhitungan sebagaimana di situ 96.000 itu sumbernya dari 10% dikalikan nilai pinjaman. Sementara yang 72 juta itu angkanya 5% dikalikan nilai pinjamannya. Maksudnya itu angka 5% dengan 10% itu untuk menentukan yang 10% untuk menghitung seperti yang 96 juta yang di contoh yang kita bahas tadi. Yang 5% ini untuk menentukan yang 72 jutanya yang dicontoh tadi. Oke, sudah clear? Masih bingung, Pak. Atau Oke, nanti mungkin bisa dicoret-coret gitu, Pak. Jadi kemarin kan udah ketahuan tuh dernya rasionya jadi 4:6. Nah, setelah itu kita bingung, Pak, karena ada persentasenya itu. Oke. Tuh. Nanti pertemuan Senin ya mungkin ya saya bikinkan Excel-nya. Jadi nanti teman-teman juga bisa tahu nanti cara menghitungnya seperti apa. Jadi ada rumusnya di situ. Nanti siapa tahu bisa dipakai oleh teman-teman ya. Itu ya. Biar Terima kita kasih, hari ini Pak. fokus siap sama-sama. Kita fokus hari ini membahas yang rekonsiliasi fiskal. Sebenarnya masalah DER yang ALP ini memang banyak yang tidak menerapkan ya. Jadi ketika nanti dilakukan pemeriksaan biasanya banyak yang kena di situ. Banyak yang kena koreksi di situ. Oke, Senin nanti kita coba bahas lagi yang soal latihan 1 dan 2. Teman-teman coba baca ya di materi yang sudah disampaikan kemarin. Nanti coba dipelajari baik-baik sambil dipahami. Nanti kita bahas di hari Senin ya. Karena Senin nanti teman-teman juga akan mengerjakan soal nanti ya setelah sesi ini selesai saya akan ngasih kuis lagi tentang rekonsiliasi fiskal dan Senin akan kita bahas. Jadi teman-teman punya waktu mengerjakan sampai dengan Senin sore ya. Senin sore pukul 5. Nanti soalnya akan dibagikan setelah sesi. Oke, sekarang kita membahas tentang materi PPh Badan, yaitu tentang rekonsiliasi fiskal dan penghasilan kena pajak. Jadi kewajiban bagi wajib pajak badan itu adalah melakukan pembukuan. Ini sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang KUP. Dan ini juga dicantumkan di pasal 1, apa itu yang dinamakan dengan pembukuan, dijelaskan di situ. Sekurang-kurangnya pembukuan itu terdiri dari laporan laba rugi yang memuat tentang penghasilan dan biaya, kemudian penjualan dan pembelian. Jadi bisa perusahaan itu melakukan penjualan pembelian, bisa ada penghasilan lain selain dengan melakukan penjualan misalnya dari jasa dan sebagainya. Sementara yang kedua yang harus ada adalah neraca yang berisi harta, kewajiban, dan modal. Minimal harus ada 2 tadi. Nah, kewajiban pembukuan ini harus didasarkan pada itikat yang baik atau ada kebiasaan yang baik yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi nggak boleh akuntansi atau pembukuan itu dibuat untuk kepentingan malah tidak menampilkan keadaan usaha yang sebenarnya.
atau tidak sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Yang lainnya pakai accrual, tiba-tiba dia pakai cash sendiri tujuannya untuk menyembunyikan omset misalnya. Yang kedua, harus dilakukan secara taat asas, bisa memilih menggunakan stelsel kas ataupun stelsel accrual, termasuk metode-metode yang lain, misalnya sudah menggunakan garis lurus atau saldo menurun untuk penyusutan. Kemudian yang ketiga, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan dalam bahasa Indonesia, atau menggunakan bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Ini yang dinamakan nanti laporan keuangannya, laporan keuangan dalam bahasa Inggris. Bahasa asing ini bahasa Inggris maksudnya ya. Nggak boleh pakai bahasa Jepang atau bahasa Mandarin, nggak boleh ya. Bahasanya bahasa Inggris yang dimaksud dengan bahasa asing di sini. Laporan keuangan berisi informasi keuangan mengenai badan usaha yang digunakan untuk suatu pihak-pihak untuk memperoleh penghasilan, dan ini juga bisa digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder dalam mengambil keputusan terkait dengan apa yang dijalankan bagi perusahaan tersebut, apakah investasi, pengembangan usaha, divestasi, dan lain sebagainya, atau mungkin melakukan likuidasi, pemecahan saham, dan lain sebagainya. Ini sumbernya dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri ini merupakan muara atau output dari proses accounting atau akuntansi yang dijalankan selama satu periode akuntansi, yaitu 1 tahun pajak atau 1 tahun kalender. Normalnya 1 tahun, kecuali perusahaan tersebut baru berdiri nih di tahun berjalan, sehingga tidak mencapai 12 bulan atau 1 tahun. Tapi tetap perhitungannya adalah dianggap dari Januari sampai dengan Desember kalau pembukuannya menggunakan tahun sesuai dengan tahun takwim, yaitu Januari sampai Desember. Ada juga yang menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli, Juni. Tapi tetap overall jumlahnya adalah 12 bulan. Komponen laporan keuangan bisa berupa laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan laba rugi, ini yang dua yang wajib. Tambahannya boleh berupa laporan perubahan modal, laporan arus kas, maupun catatan atas laporan keuangan. Dalam hal ada hubungan istimewa yang diwajibkan membuat transfer pricing documentation untuk transaksi yang sifatnya mengandung unsur transfer pricing, sesuai dengan PMK 213, diwajibkan membuat TP-Doc atau transfer pricing documentation. Tapi itu nanti adalah materi yang akan teman-teman pelajari kalau misalnya mengikuti Brevet C ya. Saya hanya singgung sebagai intermezzo atau pengayaan saja. Nah, pembukuan ini di dalam SPT tahunan, untuk khususnya SPT tahunan badan, apa yang sudah disajikan wajib pajak dalam laporan keuangan sebagai bentuk standarisasi agar penyajiannya itu sesuai dengan skema atau yang dipahami secara umum, maka dilakukan proses transkrip atau proses translasi dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan ke dalam transkrip laporan keuangan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kenapa kok harus seperti ini? Karena akuntansi ini banyak yang kreatif ya. Nama akun-akunnya ini jadi tidak sesuai standar nih kadang. Di Indonesia terutama. Nah, untuk mencegah adanya perbedaan standar cara mencatat nama-nama akun, penyajian, dan sebagainya, maka dibuatlah transkrip laporan keuangan ini. Seperti inilah. Di Indonesia, kalau kita ibaratkan, di Indonesia ini harusnya semuanya pakai bahasa Indonesia. Tapi ada orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris, dokumentasinya, dokumen-dokumen mereka. Lalu bagaimana agar bisa digunakan di Indonesia? Maka dilakukan proses translasi ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Diibaratkan seperti itu. Laporan keuangan ini secara komersil banyak yang macam-macam nih cara penyajiannya, nama akunnya dan sebagainya. Maka distandarisasi penyajiannya paling enggak di laporan keuangannya ketika sudah berupa laporan laba rugi dan neraca ini sesuai dengan standar yang ditentukan secara wajar seperti apa. DJP membuat transkrip laporan keuangan ini juga sudah mempertimbangkan apa yang diatur di PSAK. Ada 8 jenis transkrip laporan keuangan sebagai lampiran dari SPT tahunan PBH Badan, yaitu berupa lampiran 8A. Ada 8A1 sampai dengan 8A8. Nah,
semuanya harus masuk nih sesuai dengan industri atau jenis usaha wajib pajaknya. Lalu bagaimana Pak kalau tidak ada? Tidak ada yang tidak diakomodir, sudah diakomodir di 8A 6. Jadi kalau tidak ada di 1 sampai 5 ditambah 7 dan 8, lalu dia masuk mana? Kalau tidak termasuk di antara angka 1 sampai 5 dan 7 dan 8, maka dimasukkan ke angka 6. Angka 6 ini layaknya tong sampah lah, layaknya kantong Doraemon ya, semuanya ada di situ, jadi bisa dimasukkan di situ. Nah, laporan neraca atau posisi keuangan bagi teman-teman yang mungkin background-nya bukan akuntansi, minimal berisi ini, aktiva dan pasiva. Biasanya normalnya berisi aktiva lancar dan aktiva tetap untuk aktiva, sementara untuk pasiva berisi kewajiban dan modal. Nah, nilainya harus seimbang nih. Jumlah aktiva dengan jumlah pasiva ini harus sama. Harus balance, harus imbang. Karena aktiva ini pasti sama dengan pasiva. Jadi ketika aktiva itu sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi ketika modal turun, bisa jadi aktiva tetap, tapi pasti akan ada kenaikan di sisi kewajiban yang sama dengan penurunan di sisi modal. Jadi harus imbang. Begitu juga misalnya modalnya tetap, aktivanya naik, pasti akan ada kenaikan di sisi kewajiban. Pasti seperti itu. Jadi untuk menguji apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak, kita akan lihat dari sisi naik turunnya aktiva pasiva dari tahun sebelumnya ke tahun yang berjalan. Atau dari tahun ini ke tahun depan. Biasanya akan dibuat persandingan 2 atau 3 tahun minimal. Lalu bagaimana dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi ini memuat informasi pendapatan, kemudian pendapatan tersebut ini secara umum ya, karena nanti untuk jasa pasti akan berbeda, untuk manufaktur lebih rinci lagi, untuk jenis perbankan juga akan berbeda, tapi secara umum seperti ini. Anggaplah ini yang non-kualifikasi. Intinya berisi pendapatan, kemudian setelah dikurangi harga pokok penjualan, diperoleh nanti penghasilan bersih, kemudian dikurangi dengan biaya, bisa biaya penjualan, biaya administrasi, dan lain sebagainya, sehingga diperoleh laba bersih atau laba neto. Ini yang paling bawah. Setelah itu baru akan ditentukan penghasilan kena pajaknya, baru dihitung PPh terutang dengan dikalikan tarif PPh yang berlaku. Ini contoh harga pokok produksi untuk manufaktur. Ini berupa barang persediaan 1 tahun, ditambah bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Biasanya untuk persediaan itu dibagi 3 nih kalau untuk manufaktur. Persediaan barang bahan baku atau barang mentah, raw material, kemudian barang setengah jadi, kemudian barang jadi. Biasanya akan dibuat 3 nih untuk menghitungnya. Karena memang dia seperti itu. Beda nanti dengan yang sifatnya hanya industri yang harga pokok penjualannya adalah distributor. Untuk produk distributor. Kalau distributor dia hanya penjualan dan dia pembeliannya berapa. Nah, setelah pembukuan dibuat, kita akan masuk ke rekonsiliasi fiskal. Apa itu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal itu adalah proses menyesuaikan apa yang disajikan pada laporan keuangan komersial yang bisa jadi baik sedikit, parsial, ataupun seluruhnya, itu ada perbedaan prinsip atau metode dengan yang diatur menurut ketentuan perpajakan atau ketentuan fiskal dalam menyajikan laporan keuangan yang nanti akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Loh, Pak, apakah berarti pasti akan berbeda laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan secara fiskal? 99% berbeda. Hanya sedikit yang tidak berbeda. Sedikit sekali, dan itu pun biasanya memang dalam menyusun laporan keuangan komersilnya sudah langsung memperhitungkan apa yang diatur secara fiskal. Tapi itu sangat jarang. Kenapa? Karena memang ada kondisi-kondisi yang harus diperhitungkan dalam laporan keuangan komersil yang tujuannya adalah stakeholder yang berbeda. Kalau laporan keuangan komersil biasanya tujuannya kan adalah pemegang saham, pihak yang nanti akan menjadi pihak debitur atau kreditur, kemudian akan digunakan untuk IPO misalnya, untuk menanamkan modal di pasar saham.
itu kan penggunaannya kan harus sesuai dengan secara komersil. Sementara yang disajikan untuk kepentingan perpajakan ini pasti kaitannya dengan apa yang diatur sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Perbedaannya pasti banyak. Contohnya tadi kita bahas penyusutan. Untuk kepentingan komersil, biaya mes itu boleh. Menyediakan mes untuk pegawai jadi biaya secara komersil boleh, tidak ada masalah. Karena itu terkait dengan bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan, memberikan fasilitas buat karyawannya agar karyawannya efisien nih, berada di tempat lokasi bekerja. Tapi untuk ketentuan perpajakan tidak boleh. Kan seperti itu. Untuk penyusutan yang lain misalnya, seperti HP, sedan tadi. Padahal itu digunakan untuk kepentingan usaha, untuk memperoleh penghasilan. Kalau secara komersil, itu boleh seluruhnya 100% dijadikan biaya, tapi secara perpajakan tidak boleh. Yang boleh dibebankan hanya 50%. Ini yang menyebabkan adanya perbedaan. Lalu, apa hakikat rekonsiliasi yang sebenarnya? Jadi, karena adanya standar yang berbeda dalam menyusun laporan keuangan, kalau laporan keuangan komersil standarnya adalah PSAK, sementara untuk laporan keuangan perpajakan, ini standarnya adalah ketentuan perpajakan. Nah, ini pasti akan terjadi perbedaan, bisa dari pengakuan pendapatan ataupun pengakuan biayanya. Maka perlu dilakukan penyesuaian agar meskipun secara akuntansi komersil itu diperbolehkan, tapi ketika dalam tujuan menyusun laporan keuangan secara fiskal harus dilakukan penyesuaian atas hal tersebut. Atau translasi tadi ya. Lalu bagaimana teknik rekonsiliasi dilakukan? Jadi teknik rekonsiliasi yang dilakukan adalah kalau rekonsiliasi dia melakukan pembenaran atas setiap item pendapatan dan beban sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam tujuan agar memudahkan mengisi SPT. Sementara koreksi ini pembenaran yang dilakukan terhadap laba secara akuntansi dengan melakukan penambahan koreksi positif atau pengurangan koreksi negatif hanya berdasarkan penyesuaian penghasilan beban yang tidak sesuai saja. Jadi kalau rekonsiliasi, setiap item itu sudah diperhitungkan nih. Semuanya harus dicek sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tadi yang saya bilang, dari awal sudah diset agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tapi apakah itu mungkin? Mungkin, tapi akhirnya akan memberikan biasanya informasi yang tidak diharapkan oleh stakeholder selain perpajakan. Bisa jadi nanti keuntungan secara komersil itu misalnya 1 miliar, tapi kalau dilihat dari kacamata perpajakan, keuntungannya adalah misalnya cuma 200 juta contohnya. Nah ini kan dari kacamata perusahaan atau wajib pajak ketika dia akan menjual saham kepada lawan transaksinya atau pihak calon pemegang sahamnya dia, ini kan akan menjadi tidak menarik. Kok keuntungannya cuma 200 juta. Maka rekonsiliasi ini agak sulit dilakukan. Meskipun banyak yang sudah melakukan hal itu, tapi rekonsiliasinya pun tidak bisa 100%, karena tadi memperhitungkan hal-hal yang dilakukan tujuannya itu berbeda. Sementara kalau koreksi fiskal positif maupun negatif, ini dari awal memang tidak diniatkan laporan keuangan itu disusun untuk sesuai dengan peraturan perpajakan. Tapi nanti ketika akhir tahun, ketika mau menyampaikan SPT, sibuk tuh dengan melakukan koreksi positif atau negatif dengan mengecek lagi akun-akun yang ada. Lalu yang benar seperti apa? Idealnya yang dilakukan adalah rekonsiliasi. Jadi dari awal sudah dicoba diterapkan ketentuan perpajakannya, tapi untuk hal-hal tertentu yang memang tidak bisa diterapkan, karena tadi tujuan dari pembuatan laporan keuangannya berbeda-beda, sehingga nanti akan dikombinasikan dengan koreksi fiskal. Itu yang ideal seperti itu. Lalu bagaimana trade-off efek dari dilakukannya rekonsiliasi fiskal? Terdapat yang namanya trade-off akuntansi dengan perpajakan. Kalau dilihat dari tinggi rendahnya laba,
Kalau laba itu lebih tinggi daripada secara komersil lebih tinggi daripada secara perpajakan, ini di sisi akuntansi akan bersifat menguntungkan, akan menarik minat pemegang saham seperti yang tadi saya contohkan. Kalau secara komersil keuntungannya dicatat 1 miliar, kalau secara pajak 200 juta, kira-kira yang disajikan oleh wajib pajak ketika dia mau menarik investor yang mana? Tentunya yang secara komersial. Ini dari sisi untuk tujuan menarik minat pemegang saham. Tapi kalau misalnya tadi lebih tinggi yang dipakai adalah komersial, maka tentunya dari sisi perpajakan tidak akan menarik. Kenapa? Karena jadi pajaknya dihitungnya dari 1 miliar, bukan dari 200 juta. Begitu juga sebaliknya. Kalau pajaknya rendah, dari sisi perpajakan menarik. Karena pajaknya kecil. Ya 200 juta tadi. Tapi dari sisi untuk menarik minat pemegang saham tidak menarik. Kenapa? Ya karena nanti membuat pemegang saham akan ragu-ragu ketika mau menginvestasikan ke perusahaan tersebut. Kok untungnya kecil? Seperti itu. Jadi ada trade-off di situ. Nah, latar belakang apa yang menyebabkan terjadinya rekonsiliasi fiskal? Karena akuntansi dan perpajakan ini ditetapkan oleh otoritas yang berbeda. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, perbedaan tersebut. Di negara lain juga seperti itu. Untuk accounting pakai standar akuntansi yang ditetapkan oleh asosiasi ya. Kalau di Indonesia kan IAI. Nah, ini kalau misalnya di perpajakan ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini pasti juga terjadi di negara lain. Nah, ada penelitian pajak terkait dengan books tax gap. Apa itu books tax gap? Penyebabnya apa? Lalu akibatnya seperti apa? Akibat terjadinya books tax gap ini adalah adanya persistensi laba, persistensi return, dan nilai informasi dari books tax gap. Nah, ini books tax gap ini kalau di accounting, ini dapat dianggap sebagai alat untuk melakukan earning management. Jadi dimanfaatkan seperti itu. Jadi adanya gap antara sisi perpajakan dengan sisi accounting, ini bisa menjadi cara untuk mengatur laba lah. Bahasa gampangnya mengatur laba yang akan disajikan seperti apa. Jadi kalau ada kepentingan untuk menunjukkan kinerja yang tinggi, maka dimanfaatkan ketentuan pajak dengan akuntansi tadi dikondisikan agar keuntungannya menjadi tinggi dengan rekonsiliasi. Kalau dirasa nanti tujuannya adalah untuk menurunkan nilai return kepada pemegang saham misalnya, biar tidak banyak dividen yang diberikan, bisa dibuat rekonsiliasi fiskal ini diadopsi langsung di laporan keuangan komersil sehingga labanya tidak terlalu besar. Sehingga nanti yang dibagikan kepada dalam bentuk dividen kepada pemegang saham juga tidak besar. Jadi tujuannya adalah lagi-lagi masalah earning management, bagaimana perusahaan ini memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kerangka perbedaannya secara PSAK ini menjadi latar belakang atau menjadi dasar pembuatan laporan pembukuan atau akuntansi secara komersil, sementara untuk perpajakan adalah undang-undang disusun oleh pemerintah. Dan perbedaan itu ada dua. Perbedaan yang permanen dan perbedaan yang temporer atau hanya sementara, beda waktu. Nah, kalau perbedaan permanen berdasarkan penelitian tadi, contohnya books tax gap, jadi dimanfaatkan untuk memanfaatkan efektif tax rate juga. Jadi dilihat kira-kira kalau antara di Indonesia dengan negara lain, bisa nggak kita memanfaatkan tarif pajak mana yang lebih kecil? Nanti kaitannya dengan perpajakan internasional juga, transfer pricing. Nah, kalau temporer, ini pajak tangguhan, aktiva, atau utang, bagaimana cara mencatatnya, contohnya tadi dengan penyesuaian, misalnya penyusutan, yang harusnya dia dalam 8 tahun, secara misalnya tadi 6 tahun itu sudah habis disusutkan secara komersil, tapi menurut perpajakan jadi 8 tahun.
Kan beda saja. Sebenarnya nilainya total bebannya sama, hanya dibaginya untuk 6 tahun dan 8 tahun. Tapi totalnya tetap sama. Ini beda temporer saja. Beda dengan beda permanen tadi. Kalau beda permanen, natura kenikmatan secara kepentingan perpajakan tahun 2020 dia tidak boleh jadi biaya, tapi secara komersil boleh. Ini beda yang permanen. Begitu juga pajak tangguhan terkait dengan beban atau pendapatan. Misalnya untuk beban dibayar di muka, pembayaran dibayar di muka, maaf. Pembayaran dibayar di muka secara perpajakan seperti apa, secara komersil seperti apa pengakuannya. Nanti ada poin-poin yang sifatnya hanya beda-beda temporer saja. Menurut kepentingan komersil ini sudah bisa diakui tahun tersebut sebagai biaya, tapi menurut kepentingan perpajakan nggak boleh langsung di tahun itu, tapi harus mengikuti saat pembebanannya, bukan saat prepaid-nya. Bisa-bisa beda-beda seperti itu. Nah, macam-macam perbedaan terkait rekonsiliasi itu berdasarkan sifatnya bisa positif, bisa negatif. Kalau yang positif tadi, biaya secara komersil misalnya 800, tapi menurut pajak harusnya 600 biayanya. Jadi biayanya kan menurut pajak lebih kecil, otomatis penghasilannya lebih tinggi kan, penghasilan bersihnya lebih tinggi, atau labanya lebih tinggi, sehingga ini yang dinamakan dengan positif, karena meningkatkan nilai pajak yang harus dibayar. Atau penghasilan kena pajaknya jadi naik. Biaya menurut komersil 800, menurut perpajakan 600. Atau penghasilan menurut komersil 800, menurut perpajakan 1 miliar. Maka ini yang dinamakan dengan sifatnya koreksi fiskal yang positif atau rekonsiliasi yang positif karena menambah penghasilan kena pajak. Begitu juga sebaliknya, ketika menurut penghasilan komersil adalah 1 miliar, tapi menurut perpajakan harusnya 800 juta, ini yang dinamakan dengan rekonsiliasi fiskal yang negatif karena menurunkan penghasilan kena pajak. Sementara berdasarkan jangka waktu tadi sudah kita jelaskan bisa temporer atau permanen. Ini ya perbedaan-perbedaan prinsipnya ya. Menurut akuntansi komersil merupakan penghasilan, menurut perpajakan bukan. Begitu juga sebaliknya. Menurut komersil merupakan bukan penghasilan, menurut ketentuan perpajakan menjadi penghasilan. Menurut akuntansi komersil merupakan penghasilan dalam perhitungan untuk di akhir tahun, sedangkan menurut pajak sudah dikenakan PPh final atau bukan termasuk objek sehingga harus dikeluarkan. Itu perbedaan-perbedaan prinsip dalam pengakuan pendapatan. Adapun untuk beban, untuk kepentingan perpajakan tidak boleh dibiayakan, karena misalnya biaya-biaya tadi terkait dengan penghasilan yang bukan objek atau sudah dikenakan PPh final. Atau tadi penggantian imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Kemudian sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan sebagainya. Kalau secara komersil boleh jadi biaya, tapi menurut kepentingan perpajakan, sanksi-sanksi perpajakan nggak boleh jadi biaya. Kemudian biaya-biaya yang tidak memenuhi syarat, misalnya daftar nominatif, atas biaya entertain, dan sebagainya. Secara komersil, biaya entertain-nya tanpa ada daftar nominatif, sah, boleh dibiayakan. Tapi untuk kepentingan perpajakan nggak boleh, harus ada daftar nominatifnya. Nah, sementara ini tadi perbedaan dari sisi prinsip. Kalau perbedaan dari sisi metode, yaitu penggunaan metode-metode yang ada di akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Misalnya metode penyusutan. Menurut kepentingan atau ketentuan akunting komersial, penyusutan boleh menggunakan double declining method atau saldo menurun ganda. Tapi menurut kepentingan perpajakan nggak boleh, yang boleh hanya garis lurus dan saldo menurun saja. Penilaian persediaan, LIFO boleh, atau net book value boleh, tapi menurut kepentingan perpajakan yang boleh hanya FIFO dan average saja. Penyisian piutang tak tertagih, secara komersil boleh kita menyisihkan piutang tak tertagih untuk semua jenis industri atau jenis usaha. Tapi untuk kepentingan perpajakan dibatasi usaha-usaha apa saja yang boleh membebankan biaya penyisihan piutang tak tertagih. Begitu juga dengan rugi laba selisih kurs. Kalau menurut kepentingan komersil semua laba rugi selisih kurs boleh jadi biaya. Tapi kalau untuk kepentingan perpajakan ada cara-cara menentukan laba rugi selisih kursnya, nggak bisa seenaknya. Itu perbedaan-perbedaan metode yang mungkin timbul dari rekonsiliasi antara komersil dengan fiskal.
Ini ketentuan yang dulu ya, sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dividen itu menjadi objek atau tidak bagi si penerima, patokannya adalah penyertaan modal 25% minimal. Dan ada ketentuan dividennya seperti apa. Itu secara fiskal, bukan penghasilan kalau misalnya dia tidak melebihi 25% penyertaan, kurang dari 25% penyertaannya. Tapi kalau penyertaannya melebihi 25%, maka secara fiskal bukan menjadi penghasilan. Tapi kalau secara komersil tidak mempedulikan penyertaan sahamnya berapa, mau penyertaan modalnya di bawah 25% atau di atas 25%, semuanya menjadi objek penghasilan. Tapi menurut kepentingan perpajakan berbeda. Contoh, yang satu secara penghasilan diperhitungkan di laporan keuangan dalam menentukan penghasilan bersih atau laba bersih, tapi secara perpajakan karena sudah masuk ke PPh sifatnya final, dia tidak perlu diperhitungkan dalam menghitung laba bersih untuk perhitungan perpajakan. Jadi seperti itu. Termasuk biaya-biaya ya. Ini tadi sudah kita jelaskan. Beda sementara juga sudah kita jelaskan. Nah, dalam komponen yang tercantum di laporan SPT tahunan, di formulir SPT tahunan, itu ada di lampiran SPT tahunan, nanti kita akan bahas ya, di lampiran-lampiran berapa saja, sudah ditentukan nih, penyesuaian fiskal yang menimbulkan koreksi positif itu apa saja. Jadi kalau biaya menjadi berkurang, ini pasti masuk koreksi fiskal positif. Atau penghasilan menjadi bertambah, ini menjadi fiskal positif. Sementara kalau koreksi fiskal negatif, contohnya biaya penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, jadi biayanya nambah, atau penghasilannya berkurang. Ini yang dinamakan koreksi fiskal negatif. Jadi proses pembukuan secara fiskal nanti akan seperti ini. Laporan keuangan dibuat terlebih dahulu secara komersil berdasarkan PSAK dengan hasil neraca laporan laba rugi dan lampiran-lampiran lainnya yang diperbolehkan. Kemudian setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, akan muncul laporan keuangan secara fiskal, yang ini mengacu pada ketentuan undang-undang perpajakan dan peraturan-peraturan yang lainnya yang memang diperkenankan secara perpajakan dalam menentukan laba atau penghasilan secara neto fiskal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal, teman-teman harus memperhitungkan kelima poin ini, atau secara garis besar 2 poin. Yang pertama terkait penghasilan. Yang kita hitung dalam SPT tahunan, itu hanya objek PPh yang tidak dikenakan tarif final. Untuk penghasilan yang sudah dikenakan tarif final, itu hanya dilaporkan saja, tidak dihitung lagi. Begitu juga penghasilan yang menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan bukan merupakan objek PPh. Jadi yang dihitung hanya yang bersifat tidak final saja. Bersifat tidak final dan bukan termasuk yang dikecualikan dari objek PPh. Karena penghasilannya yang dihitung di SPT tahunan hanya yang tidak bersifat final dan bukan termasuk yang dikecualikan dari objek pajak, maka biayanya pun harus seperti itu. Biaya yang boleh dikurangkan hanya biaya yang terkait dengan objek PPh yang tidak final ini, yang biru ini. Selain itu, biaya juga harus memenuhi unsur 3M, terkait langsung dengan penghasilan, terkait langsung maupun tidak langsung untuk memunculkan penghasilan tersebut. Biaya itu nanti tentunya secara komersil semua biaya yang terkait dengan 3M boleh jadi biaya. Tapi secara Kementerian Perpajakan harus mengacu di pasal 6 dan pasal 9. Pasal 6 itu mengatur biaya-biaya yang boleh menjadi beban di laporan keuangan, sementara pasal 9 menentukan biaya-biaya mana saja yang tidak boleh menjadi beban dalam menghitung laporan laba rugi secara fiskal. Ini aja yang perlu diperhatikan. Nah, hasilnya nanti, kalau koreksi fiskal positif itu dipengaruhi oleh 2 hal. Ketika penghasilannya secara komersil lebih kecil dari penghasilan secara
fiskal. Atau biayanya secara komersil lebih besar daripada secara fiskal. Ini yang dinamakan koreksi fiskal positif. Begitu juga sebaliknya, timbul koreksi fiskal negatif, penghasilan kena pajaknya menjadi lebih kecil ketika penghasilannya secara komersil lebih besar dari penghasilan secara fiskal. Tadi sudah kita singgung juga. Atau biayanya lebih kecil dibandingkan biaya secara fiskal. Jadi antara penghasilan dengan biaya ini berkebalikan. Efeknya berkebalikan. Nah, langkah penyesuaian perbedaan laba akuntansi ini agar bisa memperhitungkan penghasilan kena pajak secara fiskal ya. Jadi laba secara akunting ditambah dengan penghasilan yang belum diakui. Kemudian dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak, kemudian ditambah dengan biaya yang tidak boleh dibiayakan, jadi nambah ya. Jadi istilahnya penghasilan jadi naik, karena kan ditambah biaya yang tidak boleh dibiayakan, dikurangi biaya yang boleh dibiayakan tapi belum dibebankan, kemudian dikurangi dengan penghasilan yang dikenai PPh final, ditambah biaya 3M penghasilan final, karena kan biaya yang terkait dengan penghasilan final kan sebenarnya nggak boleh jadi biaya tuh. Maka biaya tadi ditambahkan ke dalam penghasilan, nilai yang dikoreksi maksudnya. Sehingga ketemu penghasilan kena pajak. Secara prinsip seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau lebih gampangnya ya langsung aja, pokoknya laporan keuangan secara komersil seperti apa, lihat poin-poin yang ada di SPT tahunan, yang koreksi fiskal positif negatif tinggal dimasukkan di situ. Kita akan belajar itu nanti ya. Sekarang kita masuk ke materi terkait penghasilan kena pajak. Jadi setelah laporan keuangan komersil dilakukan rekonsiliasi fiskal, timbul penghasilan kena pajak. Ini ya, jadi jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi biaya, diperoleh penghasilan neto komersial, dilakukan koreksi fiskal positif maupun negatif, diperoleh penghasilan neto secara fiskal, dikurangi dulu dengan kompensasi kerugian, diperoleh penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang nanti dihitung dengan tarif pajak sehingga timbul yang namanya perhitungan PPh terutang. PPh terutang nanti akan dikurangi dengan kredit pajak, baik yang dipotong oleh pihak ketiga, atau dipungut oleh pihak ketiga, atau yang dibayar sendiri dalam bentuk angsuran pasal 25. Teman-teman sudah belajar ini di materi orang pribadi, hampir sama. Nah, ini nanti yang dinamakan dengan PPh yang kurang atau lebih dibayar. Tarif PPh badan, maaf, ini ada yang flip, tidak kelihatan. Nah, tarif PPh badan dibagi menjadi 3 pada sebenarnya. Yang pertama, yang sifatnya bukan PT terbuka, perusahaan terbuka, atau perseroan terbuka, itu dibagi menjadi 2. Yang omsetnya di atas 50 miliar, dan yang omsetnya sampai dengan 50 miliar. Kalau omsetnya di atas 50 miliar, langsung menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A Undang-Undang PPh. Kalau omsetnya masih maksimum atau sampai dengan 50 miliar, dia masih berhak menggunakan tarif pasal 31E Undang-Undang PPh, yaitu tarifnya menjadi 50% lebih rendah. Sementara kalau untuk tarif PPh badan bagi perseroan terbuka TBK, dia mengacu ke pasal 17 ayat 2B Undang-Undang PPh. Tarifnya lebih kecil, lebih rendah daripada yang bukan perseroan terbuka. Nah, apabila wajib pajak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun, dia boleh menggunakan tarif PPh final 0,5% per bulan sesuai dengan PP 23 tahun 2018 yang kemudian diubah dengan PP 55 tahun 2022. Khusus bagi yang omsetnya setahun di bawah 4,8 miliar. Itu pun ada batasannya. Kalau PT itu hanya boleh memakai tarif itu selama 3 tahun, kalau CV yayasan boleh memakai sampai dengan 4 tahun. Dulu, sebelum tahun 2009, tarif bagi wajib pajak badan yang omsetnya di atas 50 miliar, itu
dibagi layaknya tarif pasal 17 untuk orang pribadi. Jadi ada ininya ya, ada layer-layernya. Kemudian setelah tahun 2009 ditetapkan tarifnya menjadi 28%. Kemudian dari tahun 2010 sampai dengan 2019 tarifnya menjadi 25%. Kemudian tahun 2020 sampai dengan sekarang menjadi 22%. Nah, sebelum berlakunya Undang-Undang HPP, memang direncanakan tahun 2022 itu tarifnya menjadi 20%. Tapi karena pertimbangan COVID dan lain sebagainya, dan kebutuhan penerimaan negara, tidak jadi tuh turun jadi 20%. Sehingga tetap sampai sekarang masih 22%. Nah, apabila ada wajib pajak yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar, kemudian tapi masih di bawah 50 miliar omsetnya, atau maksimum 50 miliar, dia mendapatkan fasilitas pengurangan tarif, di mana untuk bagian omset yang 50 miliar itu, 4,8 miliarnya itu boleh menggunakan tarif lebih rendah, 50%, sisanya, misalnya ada wajib pajak yang omsetnya 40 M, 4,8 miliarnya dari 40 M itu boleh pakai tarif 50% lebih rendah. Sisanya yang 35,2 miliar itu pakai tarif yang 100%, tarif penuh. Nah, bagian omset sampai dengan 4,8 miliar, kalau tahun 2010 sampai 2019 adalah 12,5%, tahun 2020 sampai dengan sekarang 11%. Untuk yang omset 4,8 sampai dengan 50 miliar sisanya, itu adalah tarifnya 25% yang dulu, yang sekarang 22%. Jadi nggak semuanya, nggak maksudnya ketika omsetnya 50%, omsetnya 50 miliar, seluruh penghasilan kena pajaknya langsung kena tarif 22% kali 50% atau 11%. Nggak seperti itu. Tapi diperhitungkan hanya sampai omset yang 4,8 miliar saja. Untuk yang PT, ada subjek berupa wajib pajak dalam negeri. Ingat, ini hanya berlaku untuk wajib pajak dalam negeri, yang bentuknya adalah perseroan terbuka atau TBK, dengan syarat paling rendah 40% dari jumlah saham yang sudah disetor itu sudah diperdagangkan di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentunya nanti akan ada di halaman selanjutnya ya. Dia dapat tarif tarif PPh lebih rendah 3% dari tarif yang normal. Jadi tahun 2020 kalau yang tarif normal adalah 22%, 2020 sampai sekarang ya, maka untuk yang TBK tarifnya lebih rendah yaitu 19%. Kalau misalnya dia memenuhi pasal 31E, omsetnya tidak lebih dari 50 miliar, dia bisa memanfaatkan tarif 50% lebih rendah. Nah, syarat untuk bisa memanfaatkan tarif tadi, sahamnya TBK tadi harus dimiliki paling sedikit 300 pihak. Dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Nah, kondisi di atas harus dipenuhi dalam jangka waktu setengah tahun atau 183 hari dalam 1 tahun. Dan ini dilakukan dengan menyampaikan laporan ke DJP. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, dia tidak boleh menggunakan tarif yang 19% tadi, tapi harus kembali ke tarif 22%. Nah, yang tidak termasuk dalam pengertian pihak ini, jika wajib pajak yang bersangkutan dia membeli sahamnya kembali atau pembelinya adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jadi misalnya sudah ada pemegang saham 5%. Kemudian dia membuat PT baru, kemudian membeli PT tersebut melalui PT baru tadi. Itu nggak boleh, itu karena memiliki hubungan istimewa. Nah, dalam hal tertentu, ketentuan terkait pembelian kembali saham tadi dapat dikecualikan sepanjang itu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nanti akan diterbitkan peraturan untuk pengecualian hal tersebut. Biasanya kondisional ya. Hubungan istimewa itu bisa berupa pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama. Nah, pelaporannya terkait dengan wajib pajak yang TBK tadi, OJK ini akan menyampaikan daftar wajib pajak yang memenuhi persyaratan dengan mengirimkan ke DJP. Tata cara penyampaiannya,
itu akan diatur lebih rinci di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kebetulan PMK-nya ini yang mengatur adalah terkait dengan OJK ya, ketentuan OJK ya. Jadi ketentuan Menteri Keuangan yang terkait dengan hal ini itu untuk mengikat kepada OJK. Jadi OJK yang wajib melaporkan ke DJP sebagai bahan konfirmasi bagi DJP. Apakah benar perusahaan tersebut TBK memenuhi syarat 300 pihak tadi, kemudian dalam jangka waktu setengah tahun saham itu dipegang oleh 300 pihak tadi, dan lain sebagainya. Ini contoh perhitungan untuk penerapan pasal 31E ya. Kalau tidak memenuhi pasal 31E, misalnya ada perusahaan omsetnya 60 miliar, ya langsung pakai tarif 22% untuk yang tahun 2022 atau 2023. Tapi kalau misalnya ada yang omsetnya di bawah 50 miliar, maka kita harus menggunakan tarif pasal 31E Undang-Undang BPH. Contoh, PTX tahun 2018, omsetnya adalah 30 miliar. Penghasilan kena pajaknya dari omset sebesar 30 miliar tadi adalah 5 miliar. Bagaimana cara menghitung PPH terutangnya dari penghasilan kena pajak 5 miliar itu? Maka kita menerapkan terlebih dahulu nilai PPH fasilitas 31E-nya. 4,8 dibagi dengan 30 miliar. Jadi 4,8 ini kan yang berhak mendapatkan fasilitas. Dibagi total omsetnya 30 miliar dikalikan penghasilan kena pajak 5 miliar. Diperoleh penghasilan kena pajak 800 juta. Sehingga dari penghasilan kena pajak 5 miliar ini, yang boleh memanfaatkan tarif lebih rendah itu hanya yang 800 juta saja. Yang 4,2 miliarnya itu harus menggunakan tarif yang utuh, tarif penuh, yaitu 25%. Ini karena contohnya tahun 2018 masih menggunakan tarif yang 25%, tarif pasal 17-nya. Pasal 31-nya masih 12,5%. Kalau kondisinya tahun 2022 atau 2020, sudah menggunakan tarif yang 22%. Atau tarif pasal 31-nya 11%. Jadi 800 dikalikan 12,5%, 1 juta. Sisanya yang 4,2 miliar dikalikan dengan tarif 25%. Sehingga jumlah PPH terutangnya adalah 1,15 miliar. Gitu ya. Oke, untuk materi rekonsiliasi fiskal untuk malam hari ini cukup. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gampang kok ya cara ngitungnya ya. Yang penting tahu tarifnya yang mana. Teman-teman nanti Pak, saya mau tanya, Pak. silakan. Kalau yang saya ditemui di lapangan itu kebanyakan itu ada yang kebanyakan itu yang belum lapor itu tahun-tahun lama, Pak. Seperti OP itu kan umpama belum lapor sampai 2013, Pak ya, belum lapor. Nah, itu umpama dilaporkan apakah ngikuti tarif lama, Pak ya? Jadi 2013 sampai 17 itu pakai UMKM yang 1%, 2018 itu boleh 0,5, Pak. Iya, betul seperti itu. Jadi tarif itu nanti mengikuti tahun pajaknya. Jadi tahun pajaknya ketentuan yang berlaku saat itu berapa. Jadi teman-teman harus hati-hati nanti ketika mengerjakan soal ya. Dilihat tahun pajaknya, tarif yang berlaku saat itu berapa. Kalau CV, Pak, CV sama, Pak ya? Sama, CV kan wajib pajak badan juga. Iya, berarti 4 tahun, Pak ya? Iya, 4 tahun. CV yayasan 4 tahun. Jadi kalau misalnya 2018 dia sudah pakai tarif PP23, berarti terakhir dia pakai itu kan berarti tahun 2022 ya. 2023 dia sudah nggak boleh pakai tarif itu. Kalau PT, dia tahun 2018 sudah pakai tarif PP23 yang 0,5%, maka terakhir dia pakai itu di tahun 2021 tuh. 2022 dia sudah nggak boleh pakai tarif PP23. Terus ini, Pak, umpama kan dia belum lapor 2017. 2017 itu sudah lapor SPT, melampirkan laporan keuangan gitu, Pak ya. Kan biasanya orang pajak itu ngecek saldo akhir 2017 untuk saldo awal 2018, Pak ya. Iya, betul. 2018 sampai 2022 itu kan menggunakan tarif UMKM. Otomatis yang kita laporkan itu kan omsetnya aja, Pak ya. Buat ada formnya itu ya. Iya, betul. Itu apakah wajib ada laporan ini, Pak? Keuangannya atau cukup omsetnya aja, Pak ya? Soalnya kan UMKM ini. Iya, meskipun UMKM,
dan dia misalnya berhak menggunakan tarif PP 55 kalau sekarang ya. Misalnya ada wajib pajak baru terdaftar di 2023 nih. Dia pakai tarif PP 55 yang 0,5%. Dia tetap wajib membuat laporan keuangan. Laporan keuangannya tetap wajib dilaporkan karena memang itu kewajiban wajib pajak badan. Masalah dia berhak menggunakan tarif 0,5% dengan tetap menyertakan peredaran bruto yang tiap bulannya itu sebagai bahan untuk menentukan pembayaran PPh final tiap bulannya, tetap kewajiban pembuatan laporan keuangannya tidak hilang. Jadi tetap harus membuat laporan keuangan. Khusus wajib pajak badan ya. Kalau wajib pajak orang pribadi tidak. Kalau wajib pajak orang pribadi kan selama omsetnya belum 4,8 kan dia belum wajib pembukuan. Jadi dia boleh pencatatan saja. Oh iya Pak. Terus terkait itu Pak, isu yang kan ada batasannya UMKM itu kan sampai 2024 Pak ya. Untuk yang orang pribadi ya. Umpama menggunakan itu mulai 2022 itu, apakah lebih dari 2024 itu boleh Pak? Atau itu batas untuk penggunaannya aja Pak? Nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya wajib pajak badan misalnya atau orang pribadi sudah melewati batasannya dia berhak menggunakan tarif PP 23 atau PP 55 ya nggak boleh lagi. Setelah itu ya tidak boleh lagi menggunakan tarif yang final 0,5% nggak boleh. Kalau untuk awal penggunaannya kan di 2022 Pak, 7 Oh, tahun. 2022, ya Ya, 7 7 tahun. tahun berarti dihitung 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Pak ya? Kalau untuk orang pribadi sampai dengan 2029. Oh, maafnya terdaftar 2022 ya. Ya 2022 tetap dihitungnya tahun ya. 2022 kan ngitungnya tahun. Jadi 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 kalau orang pribadi. Kalau wajib pajak badan ya otomatis 3 tahun. Untuk yang PT, kalau yang CV bisa 4 tahun. Jadi sejak dia terdaftar ya. Oh Dari iya, tahun pajak terima dia kasih Pak terdaftar. Argo. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Setelah ini soal nanti akan saya bagikan melalui Mas Fasihul. Seperti biasa nanti jawabannya teman-teman bisa buat di Excel atau Word. Silahkan. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya di hari Senin atau pertemuan ke-7. Nanti pertemuan ke-8 ada pertemuan terakhir kita, jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga nanti di akhir sesi atau di akhir sesi ke-8 teman-teman sudah paham dan siap menghadapi ujian di sesi ke-9 ya. Silakan nanti dipelajari lagi dan nanti tolong saya diingatkan untuk kunci jawaban yang soal DER nanti akan saya bagikan juga di hari Senin ya. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pahami, kita pelajari bersama pada malam hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Argo untuk penyampaian materi PPh Badan pada malam hari ini. Semoga materi dan latihan soal dari Pak Argo dapat dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu dan kedepannya dapat diimplementasikan dengan baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta brevet AB reguler angkatan 218 yang sudah mengikuti materi pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Senin dan Rabu minggu depan. Untuk kelas hari ini saya izin akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih banyak Pak Argo. Ya, Mas, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.